ya kan, pembunuhan berencana, ya kan, karena masalah LGBT, ya kan, karena masalah apa, itu kan biasa, cuma kan dibikin gede kan. Sementara Sambonya salahnya ya itu tadi, dia datang ke orang yang salah. Coba dia datang sama saya, tak ajari caranya, dan dia tetap aman keluarganya. Datangnya sama saya, datangnya sama Fahmi Alamsyah, Makadrun, ya salahmu dewe. Nah, ya kan. Nah, tambah lagi ini ada si Kadrun, apa, si Kadrun Kamarudin goblok, ya kan. Nah, salah terus ya, analisa salah terus ya. Heran, ini pengacara analisa dari awal salah terus ya, meleset terus ya. Si Barada ini kan sudah yang keberapa kali nih kan ngomongnya salah lagi kan. Ya kan, si Barada ini. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak skenario dalam pikirannya dia. Kemarin aja kejeblos, nampaknya kehipnotis sama si Dio Lipa, keceplosan ngomong masalah anaknya Sambo sama masalah apa tadi, LGBT, ya kan, masalah LGBT sama anaknya Sambo, ya kan, keceplosan dia. Bahkan akhirnya siapa yang coba membongkar semuanya ini? Dio Lipa. Saya bukan muji-muji Dio Lipa, tapi kita harus tentukan pada ini yang bongkar skenario-nya ini. Nah, alternatif yang lain, kalau memang ini benar ya, ini ada isu lagi ya, bahwa Brigadir J ini adalah mata-mata, ya. Saya yakin banyak yang rekam juga itu, yang jualan kuda lari apa segala macam kasus di Kanodika, banyak yang tahu. Cuman apa sih yang memotif, yang membuat seorang yang begitu yang begitu dekatnya kemudian tiba-tiba berbalik? Bahkan ayahnya saja bingung ya. Ayahnya si Brigadir J saja masih tidak percaya bahwa Putri dan Sambo itu yang membunuh. Bahkan itu di rumahnya mereka. Itu mereka masih nggak percaya. Setengah tidak percaya. Pokoknya benar-benar mereka heran. Karena betapa dekatnya dan mereka sering mendapat pemberian-pemberian dari keluarga Sambo. Pak Frans Lisinaga, silakan. Shalom Pak. Shalom Pak Frans. Iya, Pak, boleh saya nyanyi Pak lagunya Ahmad Albar nih. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah dan seterusnya. Kalau menurut saya Pak, ini cuma switching isu Pak. Ada yang pasti berita lain yang ditutup-tutupi, ya toh? Nah, pertanyaannya siapa yang memperoleh keuntungan? Tadi mungkin Pak Paul sudah menjawab salah satunya ya. Jadi ini termasuk siapa yang memperoleh panggung, itu udah dijawab sama Pak Paul. Tapi masih ada lagi Pak yang di belakang ini, di belakang kabut seperti yang disampaikan oleh Laksamana Ponto. Di belakang kabut itu masih ada Pak yang lebih besar Pak. Hanya kita nebak-nebak saja. Begitu Pak Paul, terima kasih. Serem ya, makanya kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati dengan semua kemungkinan, karena kita tahu endingnya adalah khilafah sebetulnya. Masalah ini kan sebetulnya bukan masalah yang gede-gede amat, cuma dibikin gede. Biasa kan, pembunuhan, yang bunuh, ya kan, pembunuhan berencana, ya kan, karena masalah LGBT, ya kan, karena masalah apa, itu kan biasa, cuma kan dibikin gede kan. Sementara Sambonya salahnya ya itu tadi, dia datang ke orang yang salah. Coba dia datang sama saya, tak ajari caranya, dan dia tetap aman keluarganya. Datangnya sama saya, datangnya sama Fahmi Alamsyah, Makadrun, ya salahmu dewe. Nah, ya kan. Nah, tambah lagi ini ada si Kadrun, apa, si Kadrun Kamarudin goblok, ya kan. Nah, salah terus ya, analisa salah terus ya. Heran, ini pengacara analisa dari awal salah terus ya, meleset terus ya. Ini Asianus, nih Asianus. Ya silakan Asianus. Begini Pak Paul, maksud saya bagaimana kalau itu polisi, ditidurkan dulu, biarlah itu tentara yang menjaga lalu lintas semuanya, biar mereka nanti ketahuan, ya mereka kalau memang udah ditidurkan, mereka aja semua jadi kacau di dalamnya.
sehingga terbuka apa sebetulnya yang terjadi di institusi Polri. Begitu maksud saya Pak Pau. Terima kasih. Iya, memang harusnya, ya memang harusnya bongkar semua. Bukan bongkar motif, biasanya nggak urusan dengan motif, tapi harusnya si Sambo ini kamikase, udah bener tadi dari awal, dari berapa hari yang lalu, ini harusnya kamikase. Sudah pasti remuk, apalagi ini sekarang malah istrinya akhirnya tersangka juga ya. Kalau sampai bener-bener di ini kan, ikut dilibatkan juga, kalau saya jadi Sambo ya, habis semua udah kamikase. Apapun tak bongkar semua, ndak urusan. Ya kan? Betul, betul. Bikin ruwet sekalian. Kayak si Nazarudin itu kemarin kasusnya Hambalang. Itu pinter dia. Oh, saya nggak mau mati sendirian. Akhirnya sekarang dia malah ikut ini kan. Dapat tekanan juga, tapi kan dia kan nyatanya nggak mati, nggak dibunuh si Nazarudin. Itu Setia Novanto kena keciduk, si Anas keciduk. Yang terakhir kan yang masih ketar-ketir kan anaknya SBY ini kan. Tapi anak SBY pun sudah bolak-balik disinggung kan. Cuman dilindungi terus kan, siapa yang lindungi ini nih ya. SBY-nya juga bisa keciduk juga tuh, SBY lama-lama juga. Nah, 2 kali ya, SBY kan saat pertama kan kasusnya sama si Antasari Azhar. Antasari Azhar kurang berani, nggak punya nyali dia. Nah, yang kedua kan sama Nazarudin. Harusnya kalau dua-dua nih nyanyi, SBY masuk loh. SBY kena nih kalau dua-dua nyanyi ya. Cuma kan itu tadi nyali, nggak punya nyali. Yang begitu orang itu nggak punya nyali. Orang itu banyak pekoar tapi nggak punya nyali. Kayak Kamarudin, wuk, 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 wuk. Begitu pintu dibuka, kaing, 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 kaing. Ya kan begitu sidang kan mencet-mencet Kamarudin kan. Sehingga KC kenanya 10 tahun. Ya kan, ya yang penting duitnya udah dirampok sama dia, nggak urusan. Nah, saudara, memang ya, ini contoh nih, ini contoh ya, ini contoh. Ya bukan contoh sih, ini kejadian nyata lah. Si Barada ini kan sudah yang keberapa kali nih kan ngomongnya salah lagi kan. Ya kan si Barada ini. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak skenario dalam pikirannya dia. Kemarin aja keceplos, nampaknya kehipnotis sama si Dio Lipa, keceplosan ngomong masalah anaknya Sambo sama masalah apa tadi LGBT, ya kan, masalah LGBT sama anaknya Sambo, ya kan, keceplosan dia. Bahkan akhirnya siapa yang coba membongkar semuanya ini? Dio Lipa. Saya bukan muji-muji Dio Lipa, tapi kita harus tentukan pada ini yang bongkar skenarionya ini. Ya kan, yang membongkar seluruh kasus ini jelas Pak Ponto, dari awal sudah teriak Pak Ponto kan. Siapa yang masalah apa di belakang? Enggak, maksudnya Pak Ponto ada banyak kasus yang lebih besar lagi, yang lebih ruwet lagi. Ya, nah tetapi alternatif yang lain, kalau memang ini benar ya, ini ada isu lagi ya, bahwa Brigadir J ini adalah mata-mata. Memang seorang mata-mata, nah kan kok tambah kurang ajar lagi. Jadi Brigadir J memang seorang mata-mata gitu loh. Ada kasus yang misalnya ya yang paling menakutkan bagi seorang polisi, kasus narkoba, kasus 303 mah nggak ada yang takut polisi saudara. Ya terlibat 303 nggak ada yang takut, tapi kalau narkoba, jangan-jangan si Brigadir J ini katanya orang ini ya, saya nggak sebutkan namanya, adalah mata-mata yang dikirim. Dulu pernah kita bahas di awal ya. Brigadir ini ada seorang mata-mata yang disusupkan. Tetapi menurut saya, walaupun ini infonya dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Brigadir J ini ada seorang mata-mata yang disusupkan, ya. Dari caranya Brigadir J ngirim SMS, ngirim WhatsApp ke keluarganya, betapa bangganya dia dianggap anak oleh keluarga Sambo, nggak masuk akal, saudara. Ya. Dari caranya Brigadir J itu memberikan ininya ya, memberikan kan WhatsApp-nya itu kan kemarin kan, WhatsApp-nya itu kan kemarin sudah di ini kan, sudah di WhatsApp-nya itu kan sudah dibuka sama tantenya Brigadir J. Betapa bangganya Brigadir J kan, bahwa itu dianggap udah seperti keluarga, seperti anak segala macam. Jadi menurut saya kalau Brigadir J ini adalah mata-mata, ya bisa, tetapi ya masuk akal. Tetapi ya dengan kedekatannya itu, saya pikir dia nggak akan terus
labrak begitu dengan bodohnya ya. Ya polisi sih memang kalau udah jadi mata-mata dia mau gimana, kalau dia intelijen memang harus gimana, tekuk ya tekuk beneran ya walaupun udah kayak ayah sendiri. Polisi memang begitu lah, gimana memang tugasnya dia begitu, memang doktrinnya kan begitu polisi itu kan. Nah, tetapi kalau misalnya nih ya dengan sudah keakraban begitu, apa sih coba Anda pikir semua dengan sehat, apa sih yang membuat seorang yang dianggap ayah, yang sudah menganggap ini anaknya, bisa bunuh dia? Apa coba? Jangan ngomong 303, tapi bilang 303 itu kasus biasa, percaya saya. Itu nggak akan jadi motif 303 itu. Ya saya saja tahu ya siapa saja yang terima duit 303. Itu tuh bukan rahasia lagi ya. Saya yakin banyak yang rekam juga itu yang jualan kuda lari apa segala macam kasus 303 banyak yang tahu. Cuman apa sih yang memotif, yang membuat seorang yang begitu yang begitu dekatnya kemudian tiba-tiba berbalik, bahkan ayahnya saja bingung ya. Ayahnya si Brigadir J saja masih tidak percaya bahwa Putri dan Sambo itu yang membunuh, bahkan itu di rumahnya mereka. Itu mereka masih nggak percaya, setengah tidak percaya, pokoknya benar-benar mereka heran karena betapa dekatnya dan mereka sering mendapat pemberian-pemberian dari keluarga Sambo, barang-barang bagus lagi, barang-barang mewah yang dikirim oleh keluarganya Sambo kepada keluarganya si Brigadir J. Jadi mereka pun setengah tidak percaya. Sampai sekarang mereka masih bingung, sampai kemarin di interview sama TV One langsung mereka masih bingung, masih nggak habis pikir, dan saya pun bilang ini memang nggak masuk akal. Artinya yang paling masuk akal adalah kalau Brigadir J melakukan pelecehan, tapi kepada Putri ya agak sulit, kepada anaknya yang mungkin entah yang perempuan, entah yang laki-laki. Tapi kemarin di Olipa udah kasih, nah ada segala macam. Artinya saya lagi membuka pikiran Anda, jangan berpikir itu pakai kacamata kuda, goblok lu, dasar. Iya Pak Immanuel.